Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rosita dari kelas 1E dengan nomor NIM 21862061123 Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan dosen pengampu yaitu Pak Mawardi SSI MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Ilmu Pendidikan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Hakikat Manusia dan Pengembangannya. Mengapa kita harus mempelajari hakikat manusia? Karena untuk mengetahui gambaran yang jelas dan benar tentang manusia agar dapat memberi arahan yang tepat untuk peserta didik yang harus dibawa. Apa sih hakikat manusia? Hakikat manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna yang memiliki ciri khas yang secara prinsipil berbeda dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu ciri khasnya atau yang disebut dengan hakikat manusia. Yang karena secara hakikat sifat tersebut hanya dimiliki manusia dan tidak dimiliki hewan. Manusia dalam arti filosofi, ada 3 aliran yang memandang tentang manusia. Yang pertama yaitu ada aliran materialisme, yaitu yang memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis, semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Demikian bahwa aliran berpendapat manusia itu berawal dari materi dan akan berakhir di materi kembali. Yang kedua yaitu ada aliran spiritualisme. Aliran ini berpandangan dengan hakikat manusia, roh atau jiwa, sedangkan zat atau materi adalah manifestasi roh atau jiwa. Orang yang berpandangan dengan aliran ini, dia isi hidupnya penuh dengan dimensi rohani atau pembersihan jiwa dari ketertarikan dengan unsur materi, meskipun dia harus hidup dengan penderitaan dan hidup dengan kesederhanaan, tetapi mereka harus hidup dengan selalu beramal baik dan beribadah. Yang ketiga yaitu ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Aliran dualisme, kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang ada tidak tergantung atau sama lain, jadi badan tidak berasal dari roh dan juga sebaliknya roh tidak berasal dari badan, tetapi hanya dalam perwujudan manusia itu serba dua yaitu jasad dan roh yang ada diintegrasi membentuk manusia. Manusia menurut pandangan Islam. Dalam Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci untuk menunjukkan arti pokok manusia. Yang pertama ada kata al-insan. Dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal sama seperti ins. Hampir semua konteks yang menyebutkan manusia menggunakan kata al-insan, selalu menampilkan manusia sebagai makhluk yang istimewa secara moral maupun spiritual, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Kata al-insan juga dipakai untuk menyebutkan dalam konteks kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu makhluk yang berpikir, yang kedua yaitu makhluk membawa amanat, yang ketiga yaitu makhluk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Kata al-insan jika dilihat dari asalnya, yaitu Indonesia yang artinya lupa, menunjukkan adanya kaitan kesadaran diri apabila manusia lupa terhadap suatu hal yang disebabkan karena kehilangan kesadaran terhadap hal tersebut. Maka dalam kehidupan agama, jika seorang lupa atas suatu kewajiban yang harus kita lakukan, maka ia tidak berdosa karena kehilangan kesadarannya. Yang kedua yaitu ada kata al-basyar. Basyar dipakai untuk menyebutkan semua makhluk, baik laki-laki atau perempuan, baik satu maupun banyak. Jamak dari kata bahasa Arab yang berarti kulit, manusia dinamai basyar, artinya kulitnya tampak jelas. Al-Quran yang menunjukkan kata ini sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk usai atau 2 untuk menunjukkan manusia dari sudut lahirnya serta persamaan dengan manusia seluruhnya. Yang ketiga yaitu ada kata al-nas. Kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia arti al-nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 245 kali. Penjelasan konsep al-nas yang pertama, banyaknya ayat menunjukkan kelompok-kelompok sosial dengan karakteristik masing-masing satu dengan yang lain. Belum tentu ayat ini menggunakan kata waminan nasi, yang artinya dan di antara manusia. Kedua, pengelompokan manusia berdasarkan mayoritas menggunakan ungkapan kata an-nas sebagai
besar manusia. Wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama yaitu ada kemampuan menyadari diri, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain karena manusia mampu mengambil jarak dan objek termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu dengan kemampuan mengambil jarak objek berarti manusia mampu menebus atau menerobos mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan hanya dalam kaitan soal ruang, melainkan juga salah satu waktu manusia tidak terbelenggu oleh ruang. Dia juga tidak terbelenggu oleh waktu. Tetapi manusia mampu menembus ke masa depan atau ke masa lampau. Yang ketiga yaitu ada kata hati. Kata hati dalam kemampuan membuat keputusan tentang baik dan buruk bagi manusia. Sebagai manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, seperti yang sedang dan yang telah diperbuat. Bahkan mengerti pula akibat keputusan baik atau buruknya bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat yaitu ada moralitas. Eksistensi manusia dimiliki dimensi moralitas. Manusia dimiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Manusia selalu dihadapkan pada sesuatu alternatif tindakan perbuatan yang harus dipilihnya. Adapun kebebasan untuk bertindak atau berbuat itu selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai moral yang harus dipilihnya. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri menanggung tuntunan kata hati, misalnya seperti penyesalan yang mendalam. Ada juga tanggung jawab kepada masyarakat, berarti menanggung tuntunan norma-norma sosial yang berarti siap menanggung sanksi sosial. Makna tanggung jawab sosial itu tidak dilaksanakan dan tanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntunan norma-norma agama seperti siap menanggung perasaan berdosa dan sebagainya. Selanjutnya itu ada rasa bebas. Perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terkait oleh sesuatu selain terkait dengan tuntunan kodrat manusia. Kemudian ada kewajiban dan hak. Dua macam jenis gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena yang satu mengabaikan yang lain. Haknya sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedang kewajiban yang sering diasosiasikan dengan hak beban. Yang terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada ada dirinya secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya. Perasaan yang terletak pada jiwa dan mendudukan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan terbagi menjadi 3 hal, yaitu usaha, norma, atau takdir. Dimensi hakikat manusia. Ada 4 dimensi tentang hakikat manusia, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Yang pertama yaitu ada dimensi keindividualan. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing, dan setiap anak manusia sebagai individu telah dilahirkan dan dikaruniai potensi untuk menjadi dirinya sendiri yang berbeda dari yang lain. Karena adanya individualitas ini, maka setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan semangat, dan daya tahan yang berbeda. Yang kedua yaitu ada dimensi kesosialan. Setiap manusia dilahirkan dan telah dikaruniai potensi untuk bersama dengan orang lain. Manusia dilahirkan memiliki potensi sebagai makhluk sosial. Menurut Immanuel Kant, manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia, yang dikatakan yang sudah cukup jelas bahwa ia hidup bersama dan di antaranya manusia lain memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu ada dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan manusia ketika dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualitas dan sosialitas. Manusia juga memiliki potensi moralitas dan kesusilaan. Dimensi kesusilaan atau moralitas dimaksud dengan bahwa
Dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan dalam arti susila atau norma seperti bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu ada dimensi keberagaman. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius sebagai telah disanggung depan manusia sebagai makhluk religius sadar akan meyakini adanya kekuatan supranatural di luar dirinya, adapun sesuatu yang disebut supranatural dalam sejarah manusia disebut dengan berbagai nama, sebutan diantaranya adalah sebutan Tuhan sebagai orang yang beragama manusia, yakni bahwa Tuhan telah mewahyukan kepada manusia yang disebut Rasul, yang dengan wahyu Tuhan tersebut manusia dibimbing ke arah yang lebih baik dan sempurna dan lebih bertakwa. Implikasi dalam dunia pendidikan. Lewis mengutip Levi Strauss dalam buku Manusia, sebuah misteri bahwa tujuan berakhir ilmu manusia bukan membantu manusia melainkan menghancurkannya. Jika pendidikan berorientasi pada persiapan masa depan dan bukan pada kemanusiaan manusia, maka pendidikan dapat menjauhkan manusia dari kemanusiaan. Lembaga pendidikan yang berorientasi hanya pada masa depan juga dapat terjebak dalam bayang-bayang sebuah pertandingan, yaitu to be a number one. Sebagai persaingan, manusia perlu keahlian yang bukan sekedar bisa, melainkan harus yang paling ahli, paling tangkas, paling cepat, paling ahli demi buruan atau target. Implikasi pendidikan. Pembelajaran dan pengajaran dalam dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan. Antara pendidikan dan pelajaran dan pengajaran saling terkait. Pendidikan akan dapat mencapai tujuan jika pembelajaran bermakna dan pengajaran dan cepat. Sebaiknya pendidikan tidak akan mencapai tujuan jika pembelajaran tidak bermakna dan pengajaran tidak tepat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.